Di balik hamparan hijau pegunungan, ada sebuah desa kecil bernama Cisadun tempat kami belajar arti kehidupan. 4 hari kami tinggal bersama warga, merasakan keseharian yang sederhana, jauh dari gemerlap kota, jauh dari sinyal dan layar digital. Di sini, kami belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu tentang kemewahan, tapi tentang kebersamaan, kerjasama, dan rasa syukur atas hal-hal kecil. Setiap langkah kaki di jalan berbatu, setiap senyum warga yang tulus, setiap malam gelap tanpa lampu semuanya menjadi guru kehidupan bagi kami. Inilah kisah kami, siswa SMP Alam Al-Faza, yang belajar langsung dari alam dan kehidupannya. 4 hari di balik Gunung Cisadun, sebuah perjalanan kecil, dengan makna yang begitu besar. Inilah 4 hari di balik Gunung Cisadun. Perjalanan kami dimulai. Jadi kalau ada apa-apa, keluhan atau apa, nanti bisa hubungi lewat HP. Pas ketika malam hari aja di rumah orang tua, jadi diharap dijaga tempat santunya. Oke, siap. Ikutin aturan yang ada. Halo guys, perkenalkan kita dari kelompok 3 yang beranggota aku Amirah, ada Naila, Nadira, dan Rinda. Perkenalkan, kita dari kelompok 5 dengan mentor Pak Galih yang berisi anggota dengan ketua kelompok Rizky, terus saya yang namanya Fatan, terus ada Fadlan sama Fadli. Kita dari kelompok 1, anggotanya ada Faiz, Seno, Sarah, dan Mahes. Berada di depan sampai depan. Nah itu ada Rizky, Indra, Asar, dan yang mana ada namanya Maisa. Ada mana kalian anggap sebagai sebuah pengganti luka, ya teman-teman. Bagaimana sayang seperti silakan pembukaannya ini ya. Jadi dapat hal baru di sini. Aku jadi tahu aku jadi bisa mandiri juga di sini. Kita di sini mau dokumentasi, mau ceritain kegiatan hari ini yang ya seru lah jadi. Hari pertama itu yang pertama itu ada ngebuat proses buat kopi dari yang biji kopi, terus dijemur, di roasting atau di sangrai, terus baru dibubukin. Dipilihin, dicuci, udah dicuci jemur lagi, udah dijemur baru ntar disangrai. Kita tadi habis ada ngarit, terus tadi kita kasih makan sapi, domba, bersihin rumah, dan lagi istirahat. tadi gotong. Ini juga panjang di sini. Makanannya cukup sederhana, tapi yang penting enak, Pak. Enak. Di sini kita tadi benerin kincir air, habis itu nyari makan buat ikan.
tuh? Apaan tuh, Tan? Apaan itu? Sintoloyo. Hah? Apaan tuh Sintoloyo tuh? Model bayam. Untuk ngapain? Untuk apa gitu nah? Pakan ikan. Hah? Pakan ikan. Ngarit ya? Iya, kemarin kita ngarit rumput-rumput, babat rumput, sama ngambil kayu bakar. Kegiatan di rumah, teman-teman ngebantuin nggak ibu sama Iya, bantuin. Masuk, Masak piring, masak cuci piring, nyapu. masak ada apa daun singkong, sama masak nasi, sama iya teri. Sudah melaksanakan kegiatan apa saja di sini sama ibu asuh? Ngapain aja ya Kaisa di sini? Sapu, Hmm? cuci piring, sama jaga warung. Baru, oke. Kalau aku sih belajar kerjasama ya, kerjasama tim. Terus di sini kita juga nyari pengalaman baru, kayak misalnya jaga warung, terus metik-metik kopi gitu. Tadi malam aku gala-gala teman-temanku, aku suruh itu ya seperti papaku karena tadi ganggu. Jadi bisa dapat itu minyak. Bisa tiba-tiba buka mata. Ini dingin banget rasanya kayak salju di Bogor. Itu panah ya sederhana aja kayak biasa, dan listrik di sini agak susah juga. Sedapatnya tuh kalau listrik itu dari genset sama panel surya doang. Listriknya. Listriknya. Pokoknya kita harus syukur aja apa yang kita punya, karena walaupun merasa menderita, mungkin masih ada orang yang lebih menderita daripada kita. Ilmu yang saya dapat sih kayak apa ya, memotong kayu gitu. Belum pernah Pak, ini baru pertama kali. Kalau nyari kayu sih itu susah sih, tapi harus kayak berusaha gitu Pak kalau nyarinya gitu. Kalau saya lihat sih terharu Pak, kayak perjuangan kayak sebagai ayah gitu, kayak mencari kayu gitu buat masak, buat makan gitu orang-orang yang suka. Kalau di rumah badan pakai apa? Kalau saya sih di rumah pakai kompor gas Pak. Kalau saya lihat-lihat yang pertama kali Pak masaknya pakai kayu bakar, saya aja kayak sedih, orangnya kayak susah tapi gak punya gas gitu. Iya, saya lihat-lihat makanannya itu aja kayak ikan asin, mie gitu Pak, telur. Biasa atau luar biasa makanannya? Lebih biasa sih saya lihat, tapi kalau saya lihat kayak luar biasa kok. Luar biasa. Pada lahap nggak makannya? Wah, bukan main. Ada yang nambah? Saya. Kita di sini bisa belajar apa? Ngarit, terus apa lagi ya? Belajar sederhana. Lalu banyak lah belajar di sini. Dari tidur dengan apa? Karpet itu. Karpet apa? Ya, tikar. Rasakan di sini. Ini kayak rasakan kayak apa ya? Nyuci piring sendiri sih, soalnya kayak jarang lah kalau di rumah buat nyuci piring. Itu
Terus kita juga metik-metik daun-daun labu silem, terus sama pepohonan. Habis itu sama alpukat. Ternyata proses bikin kopi itu panjang banget kalau misalnya nggak pakai mesin gitu, pakai apa sih namanya, tangan pribadi. Kalau misalnya biji kopi itu ada 3 proses, ada 3 macam. Kalau yang kemarin kita coba ada yang kopi natural, terus kopi luwak, sama kopi. Gak enak, makanya ya kayak yang di kafe-kafe kayak gitu udah jelas pasti pilihan, jadi bening semua. Nah gitu. Nah sekarang di sini berarti kita coba. Banyak banget pastinya. Ini kan juga first time aku mencoba. Bahkan aku nggak expect kalau aku bakal bikin kopi luwak dari awal prosesnya sampai akhir. Pasti banyak banget yang bisa aku ambil di sini. Nah, ya itu salah satunya. Gimana sih cara bikin kopi dari kotoran luwak? Tadi sih aku kesini tuh cuma pengen nyobain gimana rasa kopinya, tapi ternyata dapet juga gimana sih cara bikin. Terus kulit yang ini. Kegiatan saya di kebun memetik biji kopi sama memetik daun labu. Ini labu. Apa yang membuat Kaisa suka, senang kegiatan itu? Karena bisa memetik dan trekking dengan teman-teman. Oh, sama yang Kaisa suka itu karena bersama teman-teman ya. Iya, Teman-teman, apalagi pas kegiatan metik biji kopi, biji kopi sama apa? daun labu. Daun labu. Pandangannya bagaimana? Harus banyak bersabar sih. Kayak kemarin si Teteh warungnya agak sepi, ramainya di warung sebelah. Terus di sini juga kayaknya kurang sinyal ya. Kegiatan ngelayani orang sih. Karena aku suka kayak ngebantu-bantu orang, terus suka kayak nganter-nganterin makanan gitu. Sih saat kegiatan misahin botol dari tutup tuh, ntar botol-botolnya dijual, itu mungkin nggak kebayang ya, karena botol sebanyak itu tuh nyarinya pasti susah banget lah, apalagi kerjanya nggak sehari selesai, nggak, pasti ada capeknya. Jadi pas saya ngerjain hal gituan, saya nyadar kalau emang tuh nyari uang tuh bener-bener susah. Mungkin bisa jadi sebanyaknya botol itu uangnya tidak seberapa. Iya, nggak seberapa, karena udah capek-capek nyari botol itu, mendapatkan uang belum tentu uangnya itu terbayar sama capeknya gitu. Betul. Jadi emang kerjanya tuh itu bagi saya udah kayak mukul dada ya, bisa kayak Nah, kemarin ada suka bot ini batu orangnya itu ini ambil botol, ambil memisahkan botolnya. Tutup botolnya. Iya. Untuk apa emang? Untuk jual. Dijual. Iya. Kegiatannya yang Fadlan sukanya apa? Biji kopi. Biji kopi yang tadi. Iya. Apa yang Fadlan temukan? Ada harus ambil merah-merah. Ambil biji kopi, ambil buah kopinya. Itu. Ibunya baiknya? Baik. Menurut Fadlan baiknya gimana? Lalu kasih makanan. Kasih makan. Baru pertama kali Pak makan ikan asin Pak. Ikan asin, pertama kali rasanya gimana? Kayak apa ya,
asin-asin gitu Pak dikit, tapi lumayan enak. Tapi kalau lama-lama enak Pak rasanya. Sampai nambah nggak dari asinnya? Saya aja nambah sedikit Pak. Nambah sedikit. Ya cuma si Fadlan aja belum terbiasa gitu. Kenapa emang sampai makan sambal? Kalau galak ada Ibu Sophia kasih sambal Indomie sama kupo sama ikan asin. Ya, dia kasih sambalnya tiba-tiba pedes banget itu sambalnya. Tapi dimakan terus. Makan. Itu. Nikmat ya? Nikmat. Tiba-tiba jadi apa? Aku juga sama bikin kopinya. Aku nggak expect kalau misalnya kopi luwak nyata dari tai luwaknya. Kaget aja sih gitu. Tapi ya aku udah nyobain, enak lumayan kopinya. Proses pembuatan kopi yang panjang ternyata nggak seinstan itu, nggak secepat itu, butuh waktu lama. Yang lodeh itu yang sayur. Ini tapi bawa ya. Aku suka Pokoknya di sini kasihnya dari kebun. Dulu bentar. Ya, lihat sini boleh. Terima kasih juga kepada orang tua kalian yang sudah teman-teman ranking ya, nanti akan bermanfaat bagi warga Cisadon. Salam perpisahan juga buat bapak ibu yang ada di Cisadon. Kasih ibu udah bikin makanan enak bu. Bapak udah nerima kita, walaupun kalau misalnya masak kita bantunya dikit doang. Allahumma ja'alna musliman salihan waj'alna Allahumma ijtama'na. Kalau sini tuh saya kayak sadar ternyata nyari makanan itu nyari duit itu susah, nyari buat makanan itu susah. Tadi sempat saya lihat ibu bilang katanya ibu udah makan, cuman pas siang saya lihat lagi ibu baru makan. Jadi saya ngerasain kalau ibu itu lebih mentingin kita daripada ibu sendiri. Perasaan kamu bagaimana? Nah, kalau nggak sedih sih. Karena itu seharusnya kan ibu lebih mentingin keluarga, tapi mungkin karena ada kita jadi lebih mentingin kita daripada keluarganya. Soalnya saya lihat tuh tadi pagi abang sarapan pakai singkong, terus sama saya tuh ngerasain kalau di sini tuh nyari kerja susah, nggak bisa langsung dapet gitu. Apalagi kalau misalnya kerjanya di kebun harus turun gunung. Ya mungkin hikmah yang bisa kita dapat tuh kayak emang susah aja sih gitu. Maksudnya kalau mau cari makan, cari uang itu nggak segampang yang kita kira, dan hasil yang kita dapat tuh nggak seberapa. Maksudnya kayak kita nggak bisa terus ngeluh ini itu, atau mungkin setelah live ini aku jadi nyadar seberapa besarnya perjuangan orang-orang di sini untuk ngebahagiain keluarga dan untuk mendapatkan uang untuk kehidupan sehari-hari. Hidup sederhana, makan yang ada. Abah walaupun udah berumur tetap kuat ke atas buat nyari duit gitu, tetap semangat. Hidupnya lebih sederhana, terus makanannya juga lebih sederhana daripada di kota. Kan kalau di kota kan apa aja disediain, ada gitu langsung tinggal beli. Kalau di sini tuh kayak sayuran tuh nanam sendiri. Terus kalau ternyata ikan itu mereka tuh kalau nggak beli di warung, turun ke bawah beli di warung bawah.
Kayak kalau misalnya ada makanan ini kita makan aja, karena kalau misalnya milih-milih juga ngambil susah. Kalau misalnya di rumah kadang aku kayak misalnya mau masak ini terus aku nggak doyan, itu kayak males makan. Tapi kalau setelah di sini tahu kalau misalnya mau beli ikan harus turun ke bawah, itu jadi lebih bisa menghargai makanan. Walaupun kita sukanya nggak suka-suka banget, tetap harus dimakan. Bukan cuma tentang makanannya, juga tempat tinggalnya, kamar mandinya, kasurnya harus benar-benar bersyukur banget. Apa adanya di sini harus bisa kita terima. Ikhlas gak ikhlas harus ditolak. Ya, orang tua asuh, makasih banget udah ya ngebuatin makanan, udah ngasih minum, ngasih tempat yang ya lumayan enak lah. Maksudnya tempat tidurnya tuh, tempat tidur yang selama ini kita tidur, saya belum tentu ini. Maksudnya tempat tidur orang tua saya tuh belum tentu lebih enak dari kita. Ya mungkin maaf aja kalau selama ini ngerepotin, terus kayak kebaikannya tuh belum tentu bisa kita balas. Ucapin makasih udah nerima kita di sini selama 4 hari. Dan maaf kalau kita udah ngerepotin. Ya makasih juga udah kita ilmu yang banyak. Terima kasih kepada bapak dan ibu asuh aku udah ngerawat dan ngurusin aku ini dengan ikhlas selama 4 hari 3 malam. Maaf banget kalau misalnya kita masih kadang kurang bisa diem. Kadang kita juga masih makannya sedikit, gak terlalu banyak, kadang gak suka nambah. Terus kita kadang juga takutnya nada ngomong kita yang agak-agak tinggi dan tersentuh hati ibu bapak. Maaf banget ya, terima kasih banyak udah ngurus kita pokoknya dalam 4 hari 3 malam ini. Makasih ya. Saya sampaikan makasih buat yang mendapatkan hikmah buat saya. Kalau bersyukur nggak semudah itu mencari makanan, misalnya kayak sayuran, daging, ayam, ikan. Sama kalau mencari kayu juga semudah itu rupanya. Mau nyari api hingga seperti itu kalau nyalain. Terima kasih, saya belum mendapatkan hikmah. Banyak bersyukur. Iya, bersyukur. Maksudnya tuh sebenarnya kita tahu, cuma jadinya tapi maksud tujuannya.